Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bersama-sama untuk membaca kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Baik, beliau mengatakan tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk di antara surah-surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat yang pertama ini, takdirnya atau kira-kiranya ketika seorang muslim membaca firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, adalah abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai perbuatanku atau pekerjaanku dengan menyebut setiap nama Allah Azza wa Jalla. Lianna lafza ismin, karena lafat isim dalam ayat ini, bismin mufradun mudhafun, merupakan bentuk single dan diidhofahkan, disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Faya'ummu jami'ul asma'il husna. Atau faya'ummu jami'al asma'il husna, maka mencakup keseluruhan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik. Allahu, yaitu lafzul jalalah Allah, memiliki makna atau kandungan makna huwal ma'luhul ma'budu al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah, yaitu zat yang maha tinggi yang wajib atau yang berhak untuk diibadahi, dan ialah satu-satunya zat yang tidak ada zat lain yang layak persembahan ibadah kecuali hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Kenapa kok berhak diibadahi atau kenapa kok wajib diibadahi oleh makhluknya? Maka karena lafzul jalalah Allah atau Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat uluhiyah, yaitu sifat-sifat yang sempurna yang dengannya memang zat Allah Azza wa Jalla berhak dan wajib diibadahi oleh seorang hamba. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah allati wasi'at kulla syai'. Kata As-Sa'di rahimahullah taala adalah dua nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah, yang menunjukkan atau yang memiliki makna bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki rahmat atau memiliki kasih sayang, sifat pengasih al-wasi'ah yang luas, mencakup seluruhnya. Al-azimah lagi agung. Jadi selain luas juga agung tinggi. Allati wasi'at kulla syai' yang mencakup segala sesuatu. Enggak ada yang ketinggalan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammat kulla hayyin, dan mencakup semua hal yang hidup. Wa katabaha lil muttaqina al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan ini digariskan atau diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka mengikuti petunjuk nabi-nabi mereka dan juga utusan-utusan yang diturunkan kepada mereka. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Maka bagi mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat berupa rahmat yang mutlak. Wa man adahum falahu nasibun minha. Adapun selain mereka, maka ya sudah, mereka punya bagian dari sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Jadi kalau mukmin jelas mendapatkan rahmat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari orang-orang selain orang-orang mukmin, dari orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat maksiat, maka mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepakat bahwa orang-orang yang bertakwa ya ini mendapatkan rahmat secara mutlak. Wa'lam anna minal qawaidi al-muttafaq anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummah wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Bahwasanya di antara kaidah yang disepakati oleh para pendahulu kita, di para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terus kemudian para ulamanya,
dan para imam-imamnya, mereka sepakat bahwasanya iman atau mempercayai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menghayati nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat-sifatnya dan juga hukum-hukum dari sifat-sifat tadi atau konsekuensi dari sifat-sifat tadi, fayu'minuna mathalan bi annahu rahmanur rahim. Maka misalnya seorang beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang, Ar-Dzur Rahmah yang memiliki sifat pengasih, allati ittasafa biha al-muta'alliqati bil marhum, yang mana Allah Azza wa Jalla disifati dengan hal tersebut yang ada kaitannya dengan sesuatu yang dirahmati dan dikasih sayang. Fan ni'amu kulluha atharun min athari rahmati. Maka nikmat yang turun kepada seorang hamba itu asar dari sifat pengasih Allah. Asar dari sifat pengasih Allah. Wa hakadza fi sairil asma, dan ini yang berlaku dengan nama-nama yang lain. Maksudnya adalah bahwasanya sifat Allah Azza wa Jalla bisa diketahui dari asarnya. Jadi kalau seorang makhluk mendapatkan nikmat dari Allah, kita memiliki kesehatan, terus kemudian kita mampu beribadah kepada Allah, kita mampu berzikir kepada Allah, maka semuanya tadi merupakan asar dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang dengannya kita semakin bersyukur kepada Allah, oh ini nikmat dari Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita mendapatkan musibah ini juga merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lebih bersabar. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya ketika Allah Azza wa Jalla cinta kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan menguji hamba tadi. Jadi ragam ujian yang ditimpa oleh kita, terutama oleh orang-orang beriman, maka itu menjadi apa? Menjadi ladang pahala bagi orang-orang beriman. Dan itu merupakan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat rahmat yang kita nisbatkan kepada Allah bisa kita lihat dari asar rahmat Allah tadi kepada kita, yaitu nikmat tadi. Nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Adapun hakikat dari rahmat tadi alias berapa jumlahnya, ya nggak mungkin bisa kita hitung, nggak mungkin. Karena rahmat Allah begitu luas dan begitu agung. Yuqalu fil alim innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai. Begitupun untuk nama Al-Alim, Maha mengetahui, bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha tahu, memiliki ilmu atas segala sesuatu. Begitupun Qadir, Maha kuasa, dzu qudratin yaqdiru ala kulli syai. Mampu memutuskan. Jadi berkuasa apapun yang Allah putuskan yaitu keputusan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 2 Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Asy-Syarih mengatakan alhamdulillah, atau mufassir yaitu As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan alhamdulillahi, firman Allah Azza wa Jalla segala puji untuk Allah ialah as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Memuji Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal adli. Dan perbuatan-perbuatan Allah dalam menciptakan, dalam memberikan rezeki, dalam menghidupkan, dalam mematikan, bahwasanya semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tadi berkisar antara keutamaan atau keadilan bijaksana. Jadi nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk jika dinisbatkan kepada Allah. Adapun takdir tadi, takdir baik dan buruk, buruknya itu dinisbatkan kepada makhluk. Jadi menurut makhluk itu buruk. Tapi takdir Allah Azza wa Jalla itu berkisar antara ini yang utama dan juga ini yang apa? Yang adil atau bijaksana. Falahul hamdul kamilu bijami'il wujuh. Maka Allah Azza wa Jalla berhak mendapatkan pujian yang sempurna dari semua sisi. Jadi nggak ada pujian yang sempurna kecuali hanya dinisbatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Yang dimaksud dengan Ar-Rabbu huwal murabbi jami'al alamin, yang mengatur alam semesta ini. Wa hum min siwallahi bi khalqihi lahum. Dan ini selain Allah Azza wa Jalla. Rabb ini selain Allah Azza wa Jalla. Jadi semua hal, segala sesuatu di alam semesta ini selain Allah, maka mereka semuanya adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Wa i'dadihi lahumul alat, dan mempersiapkan bagi mereka al-alat, segala sesuatu yang berguna untuk kebutuhan mereka. Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah. Begitupun Allah siapkan di antara makna Ar-Rabb sendiri, yaitu Allah menyiapkan nikmat untuk setiap dari kita di alam semesta ini. Bahkan semut juga dapat jatah nikmatnya. Kita manusia dapat jatah nikmatnya. Semut saja dapat jatah nikmat, apalagi manusia.
yang Allah Azza wa Jalla ciptakan kita menjadi khalifah di muka bumi. Allati lau faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Kalau seandainya bukan karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla tadi, maka nggak mungkin kita ini mampu bertahan. Udara yang kita hirup itu datangnya dari Allah, nikmat dari Allah. Coba kita hidup tanpa nikmat dari Allah, nggak mungkin. Ruh ini yang Allah hembus, yang Allah kasih ke kita, ruh yang bisa menjadikan badan kita tegak. Terus kemudian kita bisa ngobrol seperti ini, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka tidaklah mereka mendapatkan nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Allah Azza wa Jalla membimbing umat itu, membimbing makhluk ini, bimbingannya tadi terbagi menjadi dua macam. Amah wa khasah. Ada tarbiyah yang amah, ada tarbiyah yang khasah. Fal amatu hiya khalquhu lil makhlukin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqauhum fid dunya. Yaitu Allah menciptakan makhluk ini secara umum, mau iman mau kafir semuanya semua Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka. Terus kemudian berikan rezeki kepada mereka. Terus kemudian Terus kemudian beri mereka bimbingan apa-apa sesuatu yang bisa bermanfaat. Ada orang yang nggak pernah sholat, ada orang yang nggak pernah nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, tapi Allah kasih dia Allah kasih dia petunjuk untuk dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Siapa yang berikan? Ya Allah Azza wa Jalla. Wal khasah tarbiyatuhu li auliyai. Adapun ada bimbingan yang khasah, bimbingan yang sifatnya khusus. Yaitu apa? Yaitu bimbingan yang ditujukan untuk orang-orang pilihan Allah. Fayurabbihim bil iman. Maka Allah didik mereka dengan keimanan. Jadi ini kita memiliki iman di pagi hari ini, di sore hari ini, maka apa? Ini merupakan sesuatu yang khas, khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan Memberikan harta ini untuk orang beriman dan juga untuk orang yang nggak beriman. Jadi bahkan Fir'aun saja diberikan kekuasaan sedemikian rupa besar kekuasaannya, tapi tidak beriman kepada Allah. Nah, kita ini kecil nggak punya apa-apa, duit juga mikir-mikir, sekarang bisa makan besok nggak tahu, tapi Allah berikan iman. Allah tetapkan keimanan dalam hati kita. Ini merupakan apa? Merupakan sesuatu yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiquhum lahu. Begitupun Allah Azza wa Jalla Begitupun Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada aulia tadi. Wa yukmiluhum wa yadfa'u anhum as-sawarifa wal awaiqa al-hailata bainahum wa bainah. Begitupun Allah singkirkan segala macam halangan yang bisa menghalangi hubungan mereka dengan Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara bentuk nikmat kalau Allah halangi, kalau Allah singkirkan, Allah halau semua hal yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dengan nikmat kepada Allah. Sebaliknya, kalau Allah tutup pintu ibadah kita dengan Allah Azza wa Jalla, ini seburuk-buruk azab yang Allah berikan ketika kita di dunia. Wa haqiqatuha, bentuknya adalah tarbiyatut taufiqi li kulli khairin wal ismatu min kulli syarrin. Yaitu tarbiyah taufik atau wal ismati min kulli syarrin. Allah berikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Begitupun Allah hindarkan kita dari segala macam keburukan. Wa la'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari adiyatil anbiya bilafzir rabb. Mungkin ini yang menjadi rahasia kenapa kok kebanyakan doa para nabi yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu menggunakan makna Rabb. Jadi kita masih menggunakan makna Rabb. Jadi Allah berikan nikmat, Allah berikan taufik kepada kita, Allah halau kita dari segala macam keburukan. Ini masih terkandung dalam makna Rabb. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Karena segala macam angan-angan makhluk tadi semuanya masuk ke dalam cakupan makna rububiyah khassah. Ini makna rububiyah khassah dari Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan iman dalam hati kita. Fadalla qauluhu, maka firman Allah Azza wa Jalla, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, alan firadihi bil khalqi, menunjukkan bahwasanya Allah ini bersendiri dalam menciptakan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan. Wa tadbir, begitupun dalam masalah tadbir pengawasan. Wa kamali wan ni'ami, dan juga dalam masalah memberikan nikmat. Wa kamali ghina, dan sempurnanya wa kamali ghina sebenarnya.
Wa kamali ghinahu, dan sempurnanya rasa tidak butuh Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Jadi Allah ini nggak mungkin suatu saat butuh kepada kita, ini nggak mungkin. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Jadi jangan sombong. Kita mentang-mentang bisa ibadah sehari semalam bisa 100 rakaat, terus kemudian sombong. Ini Allah butuh kita, enggak. Nauzubillah min dzalik. Allah nggak pernah butuh dengan hal tersebut. Wa tamamil faqri wa tamami faqril alamin ilaih, dan sempurnanya atau kebutuhan alam semesta ini terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau Allah nggak butuh kepada kita, kita ini butuh banget dengan Allah Azza wa Jalla. Bikulli wajhin wa i'tibarin. Dari segala macam sisi. Jadi mau ditinjau dari sisi manapun, kita pasti butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.